Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Desi Bali, kupas tuntas TIUS Sekolah Kedinasan dan TIUS KD CPNS. Di video kali ini kita akan membahas TIUS Aritmatika Sosial untuk materi rata-rata data gabungan. Soal rata-rata data gabungan ini adalah soal yang cukup sering keluar di TIUS, baik itu TIUS Sekolah Kedinasan maupun TIUS KD CPNS. Bagi sebagian besar teman-teman biasanya menganggap kalau soal rata-rata gabungan ini cukup menguras waktu ya. Karena kalau kita menggunakan rumus aslinya, rumus dari rata-rata data gabungan ini cukup panjang. Namun di video ini saya akan memberikan trik atau cara bagaimana menyelesaikan soal rata-rata data gabungan ini dengan cepat. Nah, bagaimana triknya? Simak baik-baik pembahasan soal di video ini. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini, nilai rata-rata matematika dari 15 siswa adalah 95. Jika S masuk, maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Yang ditanyakan berapa nilainya si S. Nah, sebelum kita bahas soal ini, saya berikan dulu konsep rata-rata gabungan dengan pendekatan logika. Misalkan saya kasih contoh, untuk kelompok pertama ada misalkan ada 100 orang. Ini jumlahnya 100 orang, rata-ratanya itu 80. Jadi ada 100 orang yang memiliki nilai rata-rata 80. Kemudian kelompok kedua jumlahnya 100 orang juga, nilai rata-ratanya 90. Nah, bagaimana kalau misalnya kedua kelompok ini, kelompok pertama dan kelompok kedua digabung, kira-kira rata-rata gabungannya itu berapa? Karena jumlahnya sama, kalau jumlahnya sama di sini sama-sama 100 atau yang penting jumlahnya sama, pasti nilai rata-ratanya itu ada di tengah-tengahnya. Tengah-tengah antara 80 dengan 90. Jadi pasti ada pas di tengah-tengahnya. 80 dengan 90 tengah-tengahnya itu adalah 85. Jadi rata-rata gabungannya itu 85. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya di kelompok pertama itu misalnya ada 2 orang, rata-ratanya 80. Kelompok kedua ini ada 100 orang, rata-ratanya 90. Ini kelompok pertama, kelompok kedua. Kira-kira kalau misalnya kedua kelompok ini digabung, rata-rata gabungannya itu ada di mana? Apakah dia lebih dekat ke 90 atau lebih dekat ke 80? Karena kelompok kedua jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah data di kelompok pertama, maka rata-rata gabungannya itu pasti mendekati yang 90. Jadi pasti rata-rata gabungannya ada di sini. Lebih dekat ke 90 dibanding ke 80. Jadi semakin banyak datanya, pergeseran nilainya dari 90 ke sini itu semakin sedikit. Jadi semakin banyak jumlah datanya, pergeseran nilainya semakin kecil. Ini berbanding terbalik ya. Kalau datanya banyak, pergeseran nilainya itu kecil. Kalau datanya sedikit, misalnya ini cuma 2, maka pergeseran nilainya itu besar. Jadi banyaknya data dengan pergeseran nilai itu berbanding terbalik. Bisa juga kita selesaikan di sini, kita langsung saja bandingkan jumlah datanya atau jumlah orangnya. Di sini perbandingan jumlah orangnya itu adalah 2:100. Kalau jumlah orangnya 2:100, itu artinya pergeserannya di sini kalau ini bergeser 2, ini nanti akan bergeser 100.
Kalau di sini bergeser 1, di sini bergeser 50. Yang penting perbandingannya itu 2:100 atau 1:50. Nah, kita coba selesaikan soal yang pertama. Di sini nilai rata-rata matematika dari 15 siswa adalah 95. Jika S masuk, berarti ini ada 1 orang yang masuk, maka nilai rata-rata terbaru menjadi 94. Jadi 94 ini adalah nilai rata-rata gabungannya. Jadi pertama tulis dulu nilai rata-ratanya, rata-rata gabungannya 94. Yang kedua, tulis nilai rata-rata yang diketahui. Di sini nilai rata-rata yang diketahui itu 95 untuk 15 siswa. Nah, karena 95 ini lebih besar dibanding 94, nah kita tulis di sebelah kanan. Di sini 95, ini untuk 15 siswa. Nah, di kelompok yang satunya, ini kan kelompok satunya si S ya, berarti cuma 1 orang. Jadi kelompok 1 ini cuma 1 orang. Nah, kira-kira berapa nilainya yang kelompok 1? Jadi untuk menentukan nilainya, sama seperti konsep yang tadi, cukup kita bandingkan jumlah orangnya atau jumlah datanya. Kalau kita bandingkan jumlah orangnya, berarti 1:5. 1:15 ya. Jadi kalau perbandingan jumlah orangnya 1:15, itu artinya kalau ini bergeser 1, ini bergeser 1 ya. Ini bergeser 1, yang di sini itu pasti bergeser 15. Kalau misalnya di sini bergeser 2, berarti di sini bergeser 30. Kalau di sini bergeser 3, berarti di sini bergeser 45. Yang penting perbandingannya itu 1:15. Karena ini bergesernya 1 angka, 95 ke 94, 1. Berarti yang ini itu bergeser 15 angka. Jadi cari saja nilai di sini yang apabila ditambah 15, itu hasilnya 94. Atau 94 kita kurangkan dengan 15, nanti dapatnya 79. Jadi nilainya si S itu adalah 79. Jawabannya bravo. Oke, bisa dipahami ya. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita coba masuk ke soal yang kedua. Rata-rata nilai ujian matematika 40 siswa adalah 50. Jika 5 siswa yang nilainya sama dikeluarkan dari rata-rata tersebut, maka rata-ratanya berubah menjadi 55. Yang ditanyakan berapa nilai masing-masing 5 siswa tersebut. Jadi yang pertama kita cari dulu yang rata-rata gabungannya. Ini yang 55, itu setelah 5 orang dikeluarkan ya. Jadi ada 5 orang yang dikeluarkan, rata-ratanya menjadi 55. Berarti ini untuk 35 ya, 40 dikurangi 5. Nah, untuk yang gabungannya, berarti ini yang 50 ya. Jadi 50 itu adalah rata-rata gabungannya. Gabungan dari 35 orang sama yang 5 orang. Karena di sini 40 siswa. Jadi kita tulis dulu nilai rata-rata gabungannya. Nah, nilai rata-rata gabungannya itu 50. Kemudian di sini ada nilai rata-rata untuk 35 siswa, 55. Karena ini lebih besar dari 50, kita tulisnya di sebelah kanan. 55 untuk 35 siswa. Yang kedua, kelompok yang satunya itu adalah 5 siswa. Jadi di sini ada 5 siswa. Yang ditanyakan berapa nilainya ini untuk yang 5 siswa. Sama seperti soal yang pertama tadi, nah kita bandingkan jumlah orangnya atau jumlah datanya. Perbandingan jumlah orangnya di sini itu 5:35. Atau kalau kita sederhanakan 1:7. Perbandingan 1:7 itu artinya kalau ini bergesernya 1, ini bergesernya 7. Nah, kalau kita lihat di sini 55 ke 50 itu bergeser 5 ya. Nah, kalau ini bergeser 5, berarti yang ini itu bergeser 35.
Jadi kita cari angka yang apabila ditambah dengan 35 hasilnya 50. Atau 50 dikurang 35 itu sama dengan 15. Jawabannya bravo. Oke ya, cukup mudah ya kalau misalnya kita bandingkan jumlah datanya saja. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga, rata-rata berat badan dari 17 anak yang akan mengikuti lomba senam adalah 47. Jadi 47 ini itu untuk 17 anak. Ada satu anak yang baru masuk pendaftaran untuk ikut lomba yang menyebabkan rata-rata badan menjadi 48. Berarti 48 ini setelah ada satu anak masuk ya. Berarti yang ini itu adalah rata-rata gabungannya. Jadi kita tulis dulu rata-rata gabungannya itu 48. Kemudian kita cari rata-rata yang diketahui. Di sini yang diketahui itu 47 kg. Karena 47 itu lebih kecil dari 48, nah kita tulisnya di sebelah kiri 47. Rata-rata 47 ini untuk 17 anak ya. Jadi ini untuk 17 anak. Kemudian kelompok satunya karena cuma satu orang anak yang masuk, berarti jumlah datanya untuk kelompok kedua itu satu anak. Yang ditanyakan berapa berat badan anak yang baru mendaftar. Jadi berapa beratnya ini. Jadi caranya sama seperti tadi, cukup kita bandingkan jumlah orangnya. Di sini 17 dengan 1 berarti perbandingannya itu 17 banding 1. Perbandingan 17 banding 1 itu artinya kalau di sini bergesernya 1, yang ini bergesernya 17. Nah, kalau kita lihat di sini dari 47 ke 48, ini bergesernya 1 ya. Bergeser 1, berarti ini bergeser 17 angka. Jadi dari 48 bergeser 17, berarti dapatnya 65. Jadi berat badan anak yang baru mendaftar itu adalah 65 kg. Jawabannya delta. Oke, kita lanjut. Untuk soal yang nomor 4. Sebuah perusahaan industri memiliki dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Untuk mengetahui kualitas dari kedua produk tersebut, dilakukan pengambilan sampel masing-masing dari produk A dan produk B untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kualitas produk A adalah 95, sedangkan nilai rata-rata kualitas produk B adalah 75. Jika kedua sampel produk digabung, maka nilai rata-rata kualitas produknya menjadi 87. Jadi 87 ini gabungannya ya, gabungan antara produk A dan produk B. Jadi ditulis dulu rata-ratanya. Gabungannya 87. Yang kedua, kita cari nilai rata-rata yang diketahui. Di sini yang diketahui yang pertama itu 95 untuk produk A ya. Jadi karena 95 ini lebih besar dari 87, kita tulisnya di sebelah kanan. Jadi ini 95 untuk produk A. Kemudian rata-rata yang diketahui lagi itu rata-rata produk B 75. Jadi ini 75 untuk produknya B. Yang ditanyakan, berapakah perbandingan jumlah sampel produk A dan produk B? Jadi kira-kira berapa jumlahnya? Perbandingannya antara A dengan B. Jadi kalau mau cari perbandingan A banding B, itu kita cukup lihat pergeseran angkanya saja ya. Jadi kita lihat pergeseran angkanya untuk produk A dan produk B. Untuk yang produk A dari 95 ke 97 ini bergesernya 8 angka ya. Untuk yang produk B 75 ke 87 ini bergesernya 12 angka. Jadi produk B bergeser 12, produk A bergeser 8.
Nah, kita cari berapa perbandingan A banding B-nya. Jadi perbandingan A banding B-nya itu berarti 12 banding 8 ya, kebalikannya. Kalau B-nya bergeser 12, A-nya bergeser 8, perbandingan A banding B itu 12 banding 8. Karena perbandingan jumlah orang dengan pergeseran angkanya itu berbanding terbalik. Kalau jumlah angkanya banyak, pergeseran angkanya itu pasti kecil. Jadi karena ini perbandingan pergeseran angka di kelompok A atau produk A itu kecil, cuma 8, yang ini 12, berarti jumlahnya A itu lebih banyak dibanding jumlahnya B. Nah, kita sederhanakan 12 banding 8 itu 3 banding 2. Jadi jawabannya delta. Oke, cukup sekian pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di like, silahkan di subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang lain. Pesan dari saya, diperbanyak latihan soalnya, diperbanyak trik jawab soalnya. Semoga teman-teman dapat lolos SKD tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.